Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi para sahabat biker santuy dimanapun kalian berada. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode ke-6 Bikers Jalan Santuy kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Pada beberapa video gue sebelumnya, gue udah ajak kalian semua walking ke tempat wisata. Lalu, gue juga udah ajak kalian semua touring tipis-tipis. Nah, sekarang gue mau ajak kalian semua buat view yang sedikit berbeda pada video-video gue sebelumnya, yaitu kita olahraga tipis-tipis nih, alias sepedaan santuy. Oke, ngomong-ngomong soal sepeda, gue mau sharing sedikit nih soal merek sepeda yang pasti udah gak asing lagi buat kalian semua, para pecinta sepeda, baik kalian yang sudah pro maupun kalian yang masih awam, yaitu adalah sepeda merek Brompton. Pasti ada nih di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih harga sepeda Brompton tuh bisa mahal? Padahal kan cuma sepeda doang ya, kok bisa mahal begitu sih? Nah, di sini gue coba mau jelasin secara singkat kepada kalian kenapa sih harga sepeda Brompton tuh bisa mahal. Oke, langsung aja kita ke alasan yang pertama. One, two, three, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me. Alasan yang pertama adalah karena made in Inggris dan dibuat secara handmade. You know lah, apa-apa bikinan dari Eropa sana kan biasanya lebih mahal ya daripada made in China. Karena sudah pasti secara labor cost-nya lebih mahal buatan Inggris daripada buatan China. Itu kata dosen gue loh, bukan kata gue ya. Belum lagi kalau barangnya secara utuh langsung diekspor dari sono, berapa tuh biayanya? Coba bagi kalian yang paham ekspor impor, tolong komen di bawah ya. Dan sepeda ini sebetulnya di negara sendirinya aja, yaitu di Inggris, merupakan sepeda mahal loh. Jadi bukan cuma mahal di negara kita aja, emang dari sononya sendiri juga udah mahal. Jadi kebayangkan, udah mahal dari sananya, ditambah ongkos kirim kemari, belum lagi biaya-biaya yang lain. Jadi makin mahal dah tuh harga sepedanya. Lalu sepeda ini dibuat secara handmade, alias dibikin pakai tangan guys, bukan pakai mesin atau pakai pabrikan kayak konveksi lagi bikin kaos kaki. Enggak. Ini benar-benar menggunakan para pekerja guys untuk setiap part yang dirakit. Jadi kalau kalian tahu Lamborghini Veneno, Ferrari Enzo, Bugatti Veyron, dan lain-lain, itu yang bikin mahal selain karena teknologi pastinya. Mobil-mobil itu semua juga dibikin secara handmade. Makanya kalau ada produk lokal yang agak mahal dan dibuat secara handmade, jangan ditanya lagi kenapa kok bisa mahal. Karena disitulah letak seninya. Beda antara bikin kolor secara manual dan bikin kolor pakai mesin. Sekali lagi, beda ya secara seni dan kualitasnya. Oke, masuk ke alasan kedua adalah dari segi lipatan dan kualitas bahan. Kalau kalian pernah lihat di YouTube, ada kejuaraan melipat sepeda di ajang New York Brompton Urban Challenge. Nah, di situ ada orang Indonesia yang memecahkan rekor melipat sepeda hanya dalam hitungan detik, yaitu pada tepatnya hanya dalam waktu 6,2 detik. Namanya adalah Christian Arya. Kejuaraan tersebut bukan hanya membuktikan skill melipat dari Mas Arya itu sendiri, tapi juga membuktikan bahwa ternyata sepeda Brompton ini mudah sekali untuk dilipat. Dan perlu kalian catat bahwa desain dari sepeda Brompton ini merupakan salah satu desain sepeda lipat teringkas di dunia dengan 3 lipatan, bukan 2 lipatan kayak sepeda merek sebelah, merek Dahon atau Evenhon seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana
karena ukurannya lebih kecil dan lebih ringkas setelah dilipat. Lalu kalau dari segi kualitas bahannya ya, memang benar ya, pepatah lama yang mengatakan bahwa ada harga pasti ada rupa. Jadi kualitas bahan untuk sepeda ini memanglah top jempolan dan berkualitas tinggi. Serta terdapat dua jenis material untuk sepeda ini setahu gue ya, yaitu yang pertama untuk yang full besi dan yang kedua untuk yang versi titanium. Walaupun yang titanium ini cuman di bagian fork depannya doang dan triangle belakang, tapi is okay lah, karena setiap material itu sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Nah, kekurangan dan kelebihan dari yang full besi ini ya, kekurangannya itu udah pasti gampang karat daripada yang titanium dan lebih berat aja kalau diangkat. Maklum, beratnya bisa sampai 13 kilo cuy. Dan untuk yang titanium ini sendiri, bobotnya jauh lebih enteng daripada yang besi, tapi bahannya jauh lebih kuat daripada besi itu sendiri. Jadi ngaruh lah ke performance. Buat ngebut-ngebutan jauh lebih enak. Jadi intinya gak berat-berat banget gitu lu ngegoesnya. Tapi ya itu kekurangannya, pasti lebih mahal untuk yang bahan titanium itu sendiri. Karena yang seperti udah gue bilang sebelumnya, gak semua bagian partnya full titanium. Jadi kalau lu mau upgrade lagi ya untuk full titanium seperti itu, ya lu nguras dompet lagi deh. Alasan yang ketiga adalah memiliki value dan cocok untuk dijadikan investasi. Sepeda Brompton ini mempunyai value yang tinggi dan juga memiliki sejarah yang panjang, sehingga tak heran membuat harga jualnya cenderung stabil dan bahkan bisa lebih tinggi untuk seri-seri tertentu cuy. Namanya juga barang hobi ya, harganya bisa gokil nih kalau ente pas mau menjualnya tuh. Kalau ibarat di dunia jam mah, ini tuh ibarat Rolex. Dan kalau ibarat di dunia motor, ini tuh sepeda Brompton tuh ibaratnya motor NSR atau motor-motor 2 tak. Jadi buat kalian yang pingin investasi lain selain investasi kebo dan sapi, kalian bisa nih untuk investasi kepada sepeda Brompton ini. Yang keempat adalah faktor supply and demand. Coba kalian perhatiin dan mampir deh ke toko-toko sepeda dekat daerah kalian. Kayak gimana ramenya dibanding sebelum tren kayak sekarang-sekarang ini. Bahkan tukang sepeda deket rumah gue aja, yang tadinya sepi banget tuh, sekarang mah udah laku semua produknya dan harus open PO untuk beli sepedanya. Udah kayak mau beli risol aja kan tuh. Bahkan ada beberapa sepeda harus inden lama dulu, kayak merek Creus misalnya, itu bisa inden sampai 1-2 tahun. Atau beberapa tipe sepeda yang ada di Decathlon kayak merek Between itu, malah beberapa tipenya itu sedang out of the stock alias ludes. Tiba-tiba aja gitu balik lagi ke zaman dulu lagi, dimana tren sepeda dan ikan cupang sedang laris-larisnya. Untuk sepeda merek biasa-biasa aja, harganya bisa naik 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Itu buat sepeda merek biasa ya. Gimana untuk merek-merek terkenal kayak Brompton yang produksinya memang nggak masif, produksinya terbatas, tapi permintaan banyak, otomatis harganya itu bisa melambung atau naik. Itu menurut teori ekonomi supply dan demand. Faktor permintaan yang tinggi inilah yang membuat harganya jadi bersaing sama harga kebo dan sapi. Alasan yang terakhir, yang paling penting dan yang paling tidak disadari oleh orang kebanyakan adalah karena kasusnya Ari Aksara. Percaya atau tidak, sepeda lipat Brompton pada khususnya mulai makin viral karena kasusnya Doi. Harusnya Brompton terima kasih nih sama orang satu ini dan jadikan Doi brand ambassador. Karena tanpa Doi, kita sebagai masyarakat awam gak bakal tahu nih kalau ternyata ada loh sepeda lipat yang harganya mencapai puluhan sampai ratusan juta. Terima kasih Pak. Oke, segitu aja yang bisa gue share kepada kalian pada hari ini. Gue sendiri masih awam di dunia persepedahan, bukan core of the core-nya atau suhu of the suhunya di dunia sepeda, karena gue adalah si biker santuy. Di sini gue cuman mau berbagi sedikit informasi aja yang gue punya. Kali-kali bermanfaat kepada kalian semua, khususnya
bagi para sesama pecinta sepeda. Oke, jangan lupa safety riding, hargai pengguna jalan lainnya, dan jangan lupa hormati orang tua, guru, dan sayangi teman. Itulah tandanya bahwa kamu anak yang budiman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.